yang pada prinsipnya kami melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemberdayaan terhadap mu'alaf. Kalau di situ dulu tahun 90, tahun 2000 itu banyak misionaris masuk. Sehingga banyak yang murtad. Di tempat ini pun itu kita pernah mensyahadatkan orang-orang ya sekitaran kota Sidoarjo, Surabaya, Meksiko, Cina, terus nih deh, Inggris, UK, terus Amerika. Dulunya misionaris, terus sekarang akhirnya mengajarkan Al-Quran. Saya bertemu dengan ibu-ibu yang diusir sama suaminya. Bagaimana MCI atau Mu'alaf Center Indonesia ini melakukan langkah-langkah untuk pendampingan atau bantuan hukum. Tetap harus berbakti, misal orang tuanya masih agama sebelumnya atau non-muslim. Nah, di sini ketika kita mungkin tidak meninggal dalam keadaan Islam, naudzubillah. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'alaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Sahabat Mu'alaf TV dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di podcast Mu'alaf TV. Pada kesempatan kali ini mungkin berbeda, kita akan berbincang-bincang seputar Mu'alaf Center Indonesia atau MCI. Bersama saya di sebelah saya ada narasumber yang luar biasa dengan Bapak Tomo, kemudian Bapak Rian. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk Pak Tomo ini di MC itu sebagai apa? Ya, kalau saya di Mu'alaf Center Indonesia selaku Ketua MCI Jawa Timur. Jadi khusus Mu'alaf Center Indonesia yang ada di Jawa Timur. Siap. Kemudian untuk Pak Rian? Untuk saya sendiri, di struktur saya menjabat sebagai bendahara Mu'alaf Center Indonesia Jawa Timur. Mungkin pemirsa banyak, ada yang tahu, ada yang mungkin belum tahu tentang apa sih MCI, ya kan? Kalau mungkin bergelut dengan Mu'alaf mungkin sudah banyak yang tahu, tapi lebih jelasnya kita tanya langsung dengan ahlinya. Ya, tentang biografi dan sejarah singkat aja. Iya. Tentang Mu'alaf. Jadi Mu'alaf Center Indonesia adalah kita lembaga yang khusus di sini mendampingi, melakukan pembinaan dan terus melakukan pemberdayaan terhadap para mu'alaf, baik itu orang yang akan masuk Islam atau tertarik masuk Islam, ataupun orang yang sudah masuk Islam yang mungkin di sisi lain butuh bimbingan, baik itu keagamaan, ekonomi, ataupun juga secara konsultasi gitu ya. Dan kita sendiri kurang lebih mungkin berdiri di tahun 2014, Mu'alaf Center Indonesia, dengan pergantian beberapa pengurus, dan juga di sisi lain pusatnya ada di Jakarta, dan juga di sini di Jawa Timur kita juga ada. Kebetulan Mu'alaf TV sekarang hadir membersamai kami di Jawa Timur, ini tempatnya di Diamond Park Residence Sidoarjo, Jawa Timur, yang pada prinsipnya kami melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemberdayaan terhadap mu'alaf, gitu ya. Oke. Seperti itu. Baik, mungkin langsung ke apa sih peran atau kontribusi nyata
yang berdampak langsung kepada masyarakat. Oke, baik. Untuk kontribusi, nah ini kita berarti berbicara terkait program ya Cak Nur ya. Siap. Nah, tadi dijelaskan memang kita mendampingi orang-orang yang tertarik Islam, kita yakinkan untuk masuk Islam, kita dampingi syahadatnya, dan kita dampingi setelah syahadat. Artinya untuk ibadah-ibadah hariannya, untuk keilmuan terkait Islam itu kita dampingi. Tapi di lain itu, di luar itu, kita juga ada program namanya pemberdayaan mu'alaf. Nah, kita di Jawa Timur ini khususnya ada beberapa daerah di Jawa Timur ini, alhamdulillah cukup banyak. Yang paling dekat di daerah ya khususnya di sini ya, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Kediri, terus Blitar, Bojonegoro, itu kita ada relawan-relawan. Nah, kita ada program namanya Kampung Hidayah ya Nur. Nah, jadi Masya Allah. khususnya di Mojokerto itu ada daerah yang mana satu kampung di lereng Gunung Anjasmara itu dulu kebanyakan Hindu, terus alhamdulillah sudah masuk Islam, dan untuk memperkuat Islam di situ kita turunkan dai di situ, dan juga kita berikan program ekonomi. Jadi satu kampung itu jadi berdaya, targetnya ke situ. Terus satu lagi yang sudah berjalan itu juga di daerah Ngawi. Oke. Ngawi itu daerah Sine, kecamatan Sine, desanya Desa Jagir itu juga sama. Kalau di situ dulu tahun 90, tahun 2000 itu banyak misionaris masuk. Sehingga banyak yang murtad, akhirnya Kristen, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang masuk Islam, tapi memang juga masih luar biasa. Di sana satu desa itu bisa 5 atau 6 gereja. Jadi kita di situ juga berjuang, kita buat program Kampung Hidayah juga. Nah, artinya kita ada dai untuk berdakwah di sana, dan juga kita bantu ekonominya. Dan ekonominya bukan cuma bagi sembako saja, kita bantuannya berupa pemberdayaan. Kalau yang di Mojokerto itu kita bantu ternak ayam. Terus kalau yang di Ngawi itu ya modal wirausaha lah. Ya, modal wirausaha. Jadi Biar mandiri, berkelanjutan biar mandiri. Oke. Kalau yang di Ngawi ini kita ada program ternak kambing. Ya sesuai dengan ini potensi daerahnya. Siap. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau program jangka panjang, program besarnya dari Mu'alaf Center Indonesia sendiri itu apa? Kalau program besar, nah sebenarnya yang kita cita-cita kita itu kan jadi seorang mu'alaf itu jadi muslim yang kafah. Artinya dia secara akidahnya juga sudah mantep, secara ekonomi dia juga sudah bisa mandiri. Nah, yang kita anggap kafah itu keseluruhan, jadi dia sudah tidak bisa diiming-imingi lagi, karena kebanyakan kasus mu'alaf itu banyak yang ketika dia masuk Islam kondisi ekonominya jatuh, akhirnya masih diiming-imingi untuk kembali karena yaitu tadi. Nah, harapan kita memang secara akidah kuat, secara ekonomi juga kuat. Betul. Kita kan sudah masuk di daerah-daerah misal rawan akidah gitu ya. Kita sudah masuk ke situ. Ada nggak sih yang mencoba masuk lagi ke situ untuk merayu seperti tadi yang Mas Rian bilang? Jadi kalau pengalaman kita ya kasusnya yang di Ngawi itu ya. Jadi memang pihak-pihak gereja, pihak-pihak misionaris itu sering buat program sosial yang mana targetnya itu nggak cuma umat non muslim, tapi targetnya juga orang muslim. Artinya seperti misal bakti sosial, kesehatan gratis, itu yang disasar juga dari saudara-saudara muslim kita. Terus juga mereka kadang menurunkan mahasiswa KKN dari kampus-kampus mereka untuk masuk ke kampung itu, dan yang disasar biasanya anak-anak. Nah, secara diam-diam kadang diajari doa-doa versi mereka. Terus kadang mengganggu waktu ibadah. Misal maghrib gitu ya, bertamu maghrib. Kan orang Jawa kan sungkanan ya. Akhirnya sholatnya itu mundur. Nah, secara tidak langsung itu, ya dari laporan relawan kita, ya mohon maaf bentuknya seperti itu. Nakal halus lah ya. Nah, jadi wah kadang ini mau dikerasikan juga nggak enak. Artinya ya kita akhirnya juga ini terkait ekonomi ya kita saingi. Nah, ekonomi ya kita ini juga ekonomi, kita bantu ekonomi. Terus kalau terkait dakwah ya kita rutinkan akhirnya. Kita rutinkan nggak cuma di satu tempat, bahkan kita kajian rutin itu pindah-pindah ke rumah-rumah warga. Nah, alhamdulillah di Ngawi itu untuk pihak penyuluh agama, alhamdulillah juga support kita, penyuluh agama di kecamatan situ support dakwah kita juga. Akhirnya tim kita di sana relawannya juga cukup banyak.
Berarti di lokasi ada juga tim relawan di sana ya? Ada relawan. Jadi yang struktural ada Cak Nur, relawan struktural ketua MCI daerah Ngawi. Terus tim dakwahnya itu alhamdulillah kita disupport MUI kecamatan. Terus ada penyuluh agama dari KUA. Kita juga disupport Basnas daerah dan alhamdulillah terakhir itu program kita juga didatangi sama pemerintah daerah. Waktu launching Kampung Hidayah itu kita dihadiri wakil bupati. Masya Nah, artinya Allah. pergerakan kita itu sudah support lah sama Disupport, didukung berbagai sama. macam pihak seperti itu. Oke. Terus ada program yang sekarang sedang digalakkan. Kalau untuk di Jawa Timur sendiri, nah ini kita juga selain untuk khusus penerima manfaat mu'alaf, nah kita juga melihat kondisi yang sekarang ini apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Nah misal ini kita sekarang di Pamekasan, kita juga ada MCI Pamekasan di Madura. Karena sekarang ini musim kering ya Cak Nur ya. Oke. Bulan-bulan kering ya kita di sana saudara-saudara kita, ya walaupun nggak semuanya mu'alaf ya. Nah itu kita sekarang ada program pembuatan sarana air bersih. Nah, atau Siap. sumur bor. Nah alhamdulillah ini kerjasama MCI dan juga Dompet Al-Quran. Kita insya Allah di pekan depan ini realisasi. Alhamdulillah dalam bulan Juni-Juli ini kita sudah fundraising dan sudah terkumpul dananya. Ini kita tinggal realisasi. Alhamdulillah disambut luar biasa oleh masyarakat. Kita sinergi ini dengan lembaga amil zakat juga seperti itu. Kan. Siap. Ke Pak Agung. Nah setelah tim ke lapangan kemudian mendampingi pembinaan kepada misalnya mereka sudah Islam yang mualaf lah, kan perlu pendampingan. Kemudian yang jelas kan nggak dilepas begitu saja. Terus tolak ukur keberhasilan kita setelah terjun ke lapangan itu kira-kira apa? Ya, jadi tadi yang diceritakan atau disampaikan ya, tadi pada prinsipnya kan program-program kita mungkin yang ada di pelosok gitu ya, ada di Ngawi atau di Malang dan sebagainya, yang prinsipnya juga kita juga tadi mungkin belum disampaikan bagaimana kalau programnya itu untuk mualaf-mualaf di kota biasanya. Nah, karena kalau lokasi sekretariat MCI Jatim ini kan adanya di kota gitu ya, di Sidoarjo gitu ya, nggak di pelosok lah intinya seperti itu. Dan kita tadi balik lagi di 3 program utama, yaitu pendampingan, pembinaan sama pemberdayaan. Nah pendampingan ini yang kita di tempat ini pun itu kita pernah mensyahadatkan orang-orang ya sekitaran kota Sidoarjo, Surabaya, Meksiko, Cina, terus nih deh Inggris, UK, terus Amerika, terus mana lagi ya, Cina mungkin ya yang banyak juga gitu ya, yang ya dengan bahasa mereka ya kita mensyahadatkan. Nah tapi memang bagaimana parameter pembinaan? Jadi memang prinsipnya sekali lagi yang kita ajarkan atau kita pahamkan terlebih dahulu adalah rukun iman dan rukun Islam. Jadi kita nggak berbicara reno-renone Islam di Jawa Timur, di Indonesia kan misal ada yang golongan ini, golongan itu misal ya. Kita tidak membahas tentang itu, soal bagaimana fikih berbeda enggak, tapi soal keyakinan dasar rukun iman, imannya harus kepada siapa, semua pasti sepakat itu. Terus rukun Islam, apa yang harus dilakukan setelah masuk Islam gitu ya. Dari mulai harus sholat, harus puasa, harus haji kalau bagi yang mampu kayak gitu. Jadi itu yang menjadi dasar kita, itu yang harus mereka penuhi untuk bisa katakanlah melakukan itu tanpa nyontek lagi gitu ya, tanpa harus buka literasi gitu ya. Jadi mereka begitu selesai pembinaan, parameternya untuk bisa ini berhasil atau enggak adalah mereka ya bisa beribadah, memahami rukun iman, rukun Islam itu ya sesuai dengan tuntunan di agama Islam kayak gitu. Jadi tapi kan meningkat lagi biasanya kan belajar Al-Qur'an. Nah, betul. Jadi ada yang bahkan mungkin kemarin juga Mu'alaf TV sempat bertemu ya, mu'alaf kita yang di sisi lain dulunya misionaris terus sekarang akhirnya mengajarkan Al-Qur'an ya. Mungkin tingkatannya karena beliau mau belajar lebih
dalam lagi gitu ya, sehingga bisa melakukan itu. Tapi memang prinsip dasarnya adalah mereka memahami rukun Islam dan rukun iman itu dan melaksanakan, tentunya mengamalkan. Nah, itu yang menjadi parameter kita dalam pembinaan keislaman mereka. Dengan kegiatan apa saja, kegiatannya ada kelas mu'alaf gitu ya, baik itu di bulan-bulan biasa atau khususnya intens di bulan Ramadan gitu ya. Ada yang juga online, ada juga offline gitu ya, rutin seperti itu. Ada mungkin yang dibimbing langsung di tempat ini. Nah, ini Mas Rian juga pernah ngajari cara sholat gitu ya, langsung kepada para mu'alafnya itu di sini. Ya memang mereka tidak walaupun usianya mungkin tua gitu ya, tapi mereka juga mungkin ibarat belajar ngaji, belajar membaca Al-Quran, belajar sholat itu akan mungkin seperti anak kecil gitu ya. Kita harus ngajari itu gitu. Dari nol lah ya. Ya dari nol. Mungkin seperti itu. Dampak langsung kepada masyarakat itu, dampak positifnya tentu ya. Itu apa dari program MCI ini? Ya, jadi pada prinsipnya kami sendiri membuat kesan juga bahwa mu'alaf ini juga saudara kita sesama orang Islam gitu ya. Mungkin di sisi lain ketika dia sudah masuk Islam, kayak hari ini tadi ya, saya bertemu dengan ibu-ibu yang diusir sama suaminya gitu ya. Dia punya anak 2, punya suami, punya keluarga, dan semua masih beragama Katolik gitu ya. Tapi karena Allah memberikan hidayah sehingga beliau masuk Islam, dan keluarga besarnya itu belum tahu. Tapi mungkin suaminya nggak tahu, suaminya ya sudah tahu atau belum, tapi terjadi perselisihan dengan suaminya sehingga diusir gitu ya. Dan di sini di sisi lain kita juga berusaha mengayomi itu. Nah, dan juga bagaimana dampak ya, dampak atau ini. Nah, dan ya kita pengen mengajarkan pada masyarakat bahwa mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita lindungi. Dan juga di sisi lain kita menguatkan mu'alaf juga gitu ya. Artinya untuk berbaur kepada masyarakat juga, apakah dalam konteks kegiatan sosial, kegiatan ibadah. Ya sekarang masyarakat misalnya mayoritas di Indonesia itu Islam gitu ya. Di kampung, di desa itu banyaknya orang Islam. Sehingga kalaupun mungkin ada kegiatan di masjid, di lingkungan RW, lingkungan ini, itu juga terkadang pentingnya juga membersamai itu perlu. Nah, sehingga mu'alaf-mu'alaf ini juga kita harapkan bisa terjun berbaur dengan masyarakat gitu ya, khususnya seperti itu. Baik ke Pak Rian. Saya manggilnya Pak Rian apa Mas Rian nih? Mas saja. Oke. Masih muda. Iya, oke, masih muda ini. Untuk Mas Rian kan terjun ke lapangan, tentu banyak tantangan, rintangannya. Ini kan tugas mulia, tugas berat. Tentu di lapangan banyak tantangannya, rintangannya. Kira-kira apa tantangan di lapangan itu? Baik, terkait tantangan. Nah, jadi kalau tantangan itu cenderung negatif mungkin ya. Nah, ya. Kalau saya itu lebih menantang, tertantang kalau lihat tantangan. Okay. Jadi memang saya sering di daerah-daerah ya, khususnya daerah-daerah. Ya alhamdulillah kalau dulu di Mojokerto itu akses masih susah, tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus. Jadi kita ke sana lebih enak. Tapi sebenarnya kendala yang lebih utama itu ke SDM-nya. Ke orang-orang mu'alafnya, karena masih banyak yang sangat terikat dengan tradisi-tradisi lamanya. Ya mohon maaf, misal ada sajen-sajen di jalan, ada di pohon-pohon atau apa, itu mereka kalau meninggalkan itu kok kayaknya berdosa gitu. Nah, sedangkan itu kan kalau kita sudah masuk Islam kita harus tinggalkan seperti itu. Mereka itu masih tidak bisa meninggalkan seperti itu, ngikuti budaya-budaya lamanya. Nah, itu yang kita secara halus, secara pelan-pelan kita yakinkan, kita berikan pengertian. Nah, akhirnya ya mereka alhamdulillah bisa ini. Dan juga mungkin ya ketika mengajak kajian itu memang perlu trik juga. Artinya ya kita siapkan misal tiap kajian nanti yang dapat, yang ikut kajian ada minyak gratis atau ada gula atau beras, kita harus adakan itu. Kalau nggak ada soalnya ya mohon maaf agak susah juga. Iya. Nah, itu triknya di situ salah satunya. Dan juga memang balik lagi terkait dai
Nah, dai ini juga kita harus pahamkan. Karena targetnya mu'alaf itu beda dengan dai-dai umum. Artinya kita harus tahu juga backgroundnya, latar belakangnya sebelumnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba mengamanahkan dai khusus yang langsung turun ke situ, nggak bisa. Kita biasanya juga cari di lingkungan situ yang nanti paham misi kita seperti apa dan paham juga target dakwahnya seperti apa. Seperti itu. Di lapangan nggak pernah ketemu dua tokoh gitu yang berbeda agama? Kalau seperti itu secara langsung nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cuma ini ada waktu di Ngawi itu, jadi ada program kita yang saingan sebenarnya. Nah, itu. Sama-sama bantu kambing Iya, ke orang yang sama. Luar biasa, Muslim kan? sebenarnya sudah mualaf. Dia dibantu kambing sama gereja. Tapi memang sistemnya itu bukan dikasih langsung. Gado kalau kata orang Jawa. Okay. Disilihi, dipinjami kambing, nanti anaknya dia. Nah, kita ingin tak kasih langsung kambingnya, yaitu akhirnya yang lama itu dikembalikan. Artinya apa lu? Ini memang muslim harusnya. Muslim yus kita sendiri yang muslim. Nah, mereka pun menerima bantuan dari misal gereja atau apa karena sebenarnya dari kebutuhan juga. Betul. Nah, memang perutnya itu harus dikenyangkan dulu, Betul. baru otaknya bisa diisi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Nur kalau tantangannya di lapangan ya. Oke. Seperti itu. Terus ke Pak Agung gantian. Kira-kira langkah strategis atau inovatif apa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Hambatan yang tadi disampaikan ya. Iya, termasuk di lapangan semuanya lah Iya, yang iya. ada di MCI itu. Ya, jadi pada prinsipnya kami juga berkolaborasi, jadi kita tidak sendirian juga. Kalau kita tahu di Indonesia sendiri lembaga dakwah itu bermacam-macam ya. Ada lembaga amil zakat, ada lembaga mungkin masjid, ada mungkin lembaga milik Kementerian Agama ataupun pemerintah gitu ya, governments. Nah, kita berusaha berkolaborasi dengan itu, Basnas dan lain-lain. Jadi itu menjadi strategi kita. Kalau tadi dari Mas Rian menyampaikan bagaimana kita mengajak mu'alaf dengan memberikan bantuan juga gitu ya. Itu bukan hal yang hal yang aneh gitu ya. Itu hal yang wajar karena apa? Ya pada dasarnya prinsip manusia selain juga mungkin belajar agama, sosial, tapi juga butuh ekonomi juga gitu ya untuk keluarganya, anaknya. Sehingga apa? Di sini kita strateginya berkolaborasi dengan mitra-mitra kita. Baik itu mitra pemerintahan, lembaga amil zakat dan termasuk donatur-donatur kita juga para muhsinin ataupun orang-orang baik yang membersamai Mu'alaf Center Indonesia ini juga terus mensupport gitu ya. Jadi kita gunakan strategi itu dengan menyusun program yang tepat. Jadi kita juga nggak sembarangan. Kita juga bagaimana melihat mu'alaf yang dibantu itu seperti apa, layak nggak dibantu, bagaimana kondisinya, bagaimana keluarganya, bagaimana mungkin ketika kita bantu bukan hanya soal sembako tadi ya, tapi mungkin ada program pemberdayaan juga pernah ada mu'alaf yang kita bantu itu dia masih bisa berkelanjutan atau enggak. Artinya terkadang mu'alaf itu mungkin nggak cocok untuk berwirausaha, entrepreneur, cocoknya bekerja ya kita hubungkan dengan link kita, link ibaratnya relasi kita untuk bisa dia dapat pekerjaan. Contoh di lembaga kolaborasi kami ya, mitra kami di Dompet Al-Quran Indonesia itu ada pegawai kita itu yang menjadi amil yang dari 2021 sampai sekarang 2026 dan beliau seorang mu'alaf gitu ya. Artinya beliau awalnya mungkin kebingungan gitu ya, mungkin setelah masuk Islam karena keluarganya masih non-Islam semua. Nah, kita menjadi solusi atas kelanjutan hidupnya untuk terus berdaya. Bayangkan dari 2021 sampai sekarang dan masih betah sekarang ya beraktivitas bersama kami gitu ya. Dan itu merupakan strategi kami juga agar bahwa Islam itu juga menawarkan solusi untuk bisa orang melanjutkan hidup, bukan hanya soal belajar agama tapi juga berekonomi gitu. Jadi MCI itu melangkah nggak sembarangan gitu ya. Iya. Seperti tadi disampaikan tidak sembarangan. Iya. Presisi dan terukur kan istilahnya. Iya. Nah, tadi strategi atau inovasi untuk mengatasi hambatan di lapangan. Nah, itu kan secara umum. Nah, biasanya mu'alaf-mu'alaf itu setelah dia menyatakan
mualafnya ada keluarga yang mungkin mengusir, tidak cocok, bahkan dia mengadukan ke hukum gitu kan. Karena mungkin ada masalah dengan mualafnya sendiri dengan keluarga. Nah, bagaimana MCI atau Mualaf Center Indonesia ini melakukan langkah-langkah untuk pendampingan atau bantuan hukum, misal advokat seperti apa? Oke. Jadi gini, pada prinsipnya yang pernah kami lalui ya, satu mungkin ada orang tua diusir sama anaknya karena beda keyakinan. Yang kedua, anak diusir dari rumahnya oleh orang tua atau saudara-saudaranya karena beda keyakinan. Itu pun terkadang lucunya, uniknya itu terkadang bahkan mualafnya itu ditawari lagi. Kalau memang mau pindah balik lagi ke agama sebelumnya, itu diberi semuanya, ya harta, ya ekonomi, ya semuanya, gitu. Tidak diusir lagi. Nah, di sini apakah pernah kejadian kami gitu ya, ada mualaf yang barangkali diusir atau seperti apa ya? Itu ada ya, termasuk tadi yang saya ceritakan ibu-ibu ini. Nah, cuman kita melihat dulu perkembangannya. Pertama, dari keluarga seperti apa? Mengusirnya apakah karena berbeda keyakinan atau seperti apa gitu ya. Kalau memang itu menjadi hal yang sifatnya melanggar hukum, konteksnya ada kekerasan di situ, ada intimidasi atau bahkan rencana mau dibunuh ya, naudzubillah misal, ya kita juga menempuh namanya kita tinggal di Indonesia ya, kita juga menempuh jalur hukum yang sifatnya juga melibatkan pihak keamanan. Artinya di sisi lain kita juga berupaya melakukan perlindungan hukum terhadap mualaf tersebut. Kita juga di MCI ini ada semacam ahli hukumnya juga ada, terus advokat semacam seperti itu ada gitu, yang itu juga membantu kalaupun ada sewaktu-waktu gitu ya mualaf yang bermasalah seperti itu tadi. Dan itu mereka juga termasuk pengurus MCI, ada di Jawa Tengah, di Jogja kayak gitu. Nah, jadi di sini itu juga bisa kita gunakan ketika mualaf itu bermasalah. Tapi memang yang paling alur yang paling kita coba terlebih dahulu adalah bagaimana kita bisa menelusuri ketika ada masalah itu dari mulai keluarga, RT RW, bagaimana kondisi lingkungan gitu ya, bahkan pihak keamanan gitu. Artinya kita juga coba ini secara hukum di Indonesia itu ada ini nggak indikasi ke arah kekerasan atau gimana gitu ya, atau seperti apa. Karena pernah anaknya tidak mengusir orang tuanya karena merasa beda agama, ngerasa nggak cocok, pengen keluar, tapi seakan anaknya mengusir. Nah, itu juga kita pernah seperti itu, gitu ya. Tapi memang yang yang parah memang diusir, KDRT, gitu ya. Yang parah seperti itu. Tapi memang kalau kita ya berusaha mualaf ini mentok-mentok diusir, kita pernah juga mualaf itu kita semacam rumah singgah ya, yang itu bisa ditinggali sementara oleh mualaf, itu kita pernah kayak gitu ya. Terus juga mungkin menginap sementara di beberapa sekretariat kita yang insya Allah kita ini kan dengan pendamping, kalau perempuan ya dengan pendamping perempuan, kalau laki-laki dengan pendamping laki-laki gitu ya. Tapi juga terlepas dari itu, misal permasalahannya itu bukan di keluarga, misal di mualafnya misal ya, itu juga kita telusuri mualaf ini historinya bagaimana kepada orang lain, kepada lembaga-lembaga yang sejenis kami. Nah, seperti itu. Itu mungkin kurang lebih. Oke, terima kasih banyak. Sekarang ke Mas Rian. Mualaf-mualaf pada umumnya itu kan setelah syahadat tentu butuh pendampingan, bimbingan, bahkan pendidikan, pembinaan lah ya, mungkin dari nol. Nah, saya lihat tuh mungkin 1, 2 atau banyak yang saya ketahui itu ada mualaf tapi setelah syahadat dilepas begitu saja. Nah, peran MC itu dalam mengatasi itu gimana? Baik, jadi seperti ini. Yang saya ada di sini, Cak Nur ya, kita ceritanya yang saya ada di sini memang ada beberapa yang rumahnya tinggalnya jauh dari sini. Ada yang memang kebanyakan di sekitar sini. Jadi kalau kita di sekretariat ini, insya Allah kita terima, kita buka ya 24 jam lah bahasanya untuk para mualaf ini. Bahkan kita tawarkan, monggo jenengan atau
Bapak Ibu luangnya hari apa, kita jadwalkan. Kita sampai buat, monggo rutin seminggu sekali silahkan, seminggu 2 kali silahkan, karena di awal-awal ini perlu intens sebenarnya. Betul. Nah, tapi ada juga yang memang tidak memanfaatkan itu. Akhirnya, wah saya rumahnya jauh Pak. Nah, mungkin ini ada beberapa mu'alaf yang dalam tanda kutip kurang mantep juga sebenarnya. Nah, ini tetap kita dampingi minimal secara online. Nah, jadi kita bisa buat grup atau langsung pendampingan intens japri dengan saya via WA atau via Zoom. Nah, tapi misal ada beberapa mu'alaf yang memang di sini itu perlu saat kita buatkan grup dengan orang tuanya juga itu ada. Nah, artinya kita lihat kondisinya. Nah, karena ada beberapa juga yang orang mu'alaf itu hanya untuk keperluan pernikahan itu banyak. Nah, itu sebenarnya kalau yang seperti itu kadang diajak pembinaan itu susah banget. Nah, akhirnya kita ikat, biasanya kita buatin grup sama calon mertuanya atau sama orang tuanya, agar apa? Agar sama-sama monitoring. Betul. Nah, kalau sudah masuk Islam, ya walaupun mungkin motivasi awalnya nikah, ya minimal belajar Islamnya dulu. Ya insya Allah nanti hidayah turun dari situ insya Allah. Jadi minimal kita online ya Nur. Online entah saya langsung ke mu'alaf atau kita buatkan grup. Kalau memang, ya ada kemarin mu'alaf yang cukup semangat, ya kita undang ke sini, ajari sholat di sini, kita jelaskan konsep agama di sini, konsep Islam ketuhanan seperti apa di sini. Ada juga yang memang kita tawarkan kemarin, atau kita yang ke rumah jenengan, kan beliau kebetulan sibuk, saya juga waktu itu ke daerah Wiyung itu, saya hadiri ke rumah beliau. Ya beliau memang ini ya, usahanya cukup banyak, jadi agak repot, akhirnya saya yang ke sana. Tapi alhamdulillah memang saya niatnya juga silaturahmi, beliau juga menyambut dan memang alhamdulillah senang juga. Dan alhamdulillah kelanjutannya kita bisa lanjutkan online. Yang penting basic-basic dasar-dasarnya itu dilakukan dulu. Sholat, diajari sholat, tinggal prakteknya, tinggal kita monitor gimana subuhannya tadi, bangun jam berapa kayak gitu. Kita akhirnya ya ini Janur apa semacam ini ya, jadi pengingat juga ibadah dari teman-teman mu'alaf ini, alhamdulillah seperti itu. Kalau di MCI Jawa Timur sendiri itu ada berapa yang bimbing, termasuk dari akhwatnya atau dari? Kalau yang di Jawa Timur sini, kalau kita kan di sini kan sebenarnya lingkupnya Sidoarjo Surabaya. Nah kalau yang ikhwan, yang laki-laki sama saya, sama Mas Tomo juga, sama Ustadz Agung. Terus untuk yang akhwat itu ada Bu Puji, ada Butan, terus ada 2 ustazah kita, Ustazah Dian sama saya lupa satu lagi yang di Surabaya. Itu untuk pembinaan. Itu yang wilayah Sidoarjo Surabaya. Terus untuk masing-masing daerah, misal Malang, itu ada sendiri. Malang itu rutin kajian seminggu 2 atau 3 kali. Terus ada yang di Mojokerto, di daerah-daerah lain juga ada masing-masing. Seperti itu aja. Oke. Jadi memang gini. Jadi salah satu ada mu'alaf kita ya, mu'alaf kita yang itu menurut saya juga luar biasa. Saya baru ketemu itu waktu halal bihalal Idul Fitri kemarin di Malang gitu ya. Jadi dia ibu-ibu mungkin ya ibu-ibu gitu ya. Dia sudah punya anak, punya cucu, terus punya suami, masih punya suami, masih ada orang tua bahkan gitu ya. Dan semua masih non muslim gitu ya. Di sisi lain dia dan di sisi lain dari 2019 sampai 2026 itu keluarganya, suaminya, anak-anaknya nggak tahu kalau dia masuk Islam. Dan dia ketika keluar itu ya pakai kerudung di tempat yang mungkin tidak terlihat oleh keluarganya. Artinya tapi mungkin kan akhirnya ketahuan juga ya. Belum dari sampai 2000. Sampai sekarang. Iya. Backstreet terus ya. Jadi saya nggak akan menyebutkan namanya ya. Iya. Tapi saya juga lupa nama malahnya. Siapa gitu ya. Okay. Dan di situ ya mungkin ada alasan ya kenapa beliau tidak ingin karena pasti mungkin ada entah sesuatu yang membahagiakan ya, apakah itu nanti diusir atau seperti apa gitu ya. Tapi mungkin itu akhirnya gini, beliau juga artinya berusaha gitu ya untuk apa biar teguh akidahnya, kuat akidahnya gitu ya. Terus juga saya tanya-tanya, tapi kalau diajak beribadah di agama sebelumnya gimana? Ya sudah enggak gitu ya, karena mungkin keluarganya juga termasuk yang enggak taat misalnya, enggak taat di agama sebelumnya, jadi saya mungkin aman gitu ya. Tapi di sisi lain juga mungkin beliau sampai melakukan seperti itu luar biasa gitu ya. Gitu. Ada juga mu'alaf kita itu yang
di sisi lain dia harus merelakan datang ke masjid-masjid untuk memburu hidayah itu ya, ke kajian-kajian dalam kondisi masih belum Islam gitu ya, untuk mencari tahu. Bahkan Ramadan kemarin ini di sini tempatnya, di sini kita itu selama 1 bulan ada kelas mu'alaf ya, setiap pekan berapa kali gitu ya, dan itu diikuti oleh orang yang beragama Mas Andika Protestan ya. Itu kita nggak ngusir, nggak apa, oh jangan dulu ikut ya, nggak ya, dia mungkin pengen tahu Islam itu apa, masih pencarian. Pencarian apa. Baru setelah itu di akhir Ramadan akhirnya mantap untuk masuk Islam, syahadat gitu ya. Artinya di sisi lain kita juga welcome gitu ya terhadap orang-orang yang mungkin apakah sekarang yang menonton gitu ya, pengen tahu tentang Islam atau mengikuti kajian kita gitu ya di media sosial kita gitu ya, seperti itu. Tapi kita tidak melayani perdebatan gitu ya, seperti itu. Jadi kami tetap tadi patokannya adalah melakukan pendampingan, pembinaan sama pemberdayaan mu'alaf itu. Oke. Jadi yang datang itu bukan dipaksa kan ya? Bukan. Jadi Karena kita nggak ada paksaan gitu ya, karena dalam Islam juga nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Dan ketika syahadat juga yang paling pokok juga kita tanya itu saat masuk Islam itu benar tidak ada paksaan dari siapapun, intimidasi dari siapapun, itu kita tanyakan awal sebelum mereka syahadat. Iya. Nah setelah syahadat kasih pesan apa buat mu'alafnya? Jadi balik lagi tadi yang kita jelaskan di awal adalah rukun iman dan rukun Islam. Setelah itu mereka tetap harus belajar karena kita kasih buku pedoman juga ya, pedoman sholat, pedoman wudhu secara praktis. Terus juga di sisi lain kita minta untuk belajar kalau yang mungkin lingkungannya ada di sekitar kami, bersama kami. Tapi kalau yang luar negeri kayak tadi ya, Cina gitu ya, dari Tiongkok, dari UK, dari Meksiko, gimana? Kita tanya dulu, adakah komunitas Islam di sana? Nah, dan rata-rata bilang ada. Jadi mereka bisa jadi hidayah Allah itu tertuju pada orang-orang, semua manusia ya, umat manusia gitu ya. Dengan berbagai macam cara, di belahan bumi manapun ternyata ada orang Islam di sana, seperti itu. Biasanya kan ada pesan moral juga. Iya. Misal hubungan anak dengan orang tua, ya kan? Seperti itu kan. Ya. Jadi memang gini, kalau mereka setelah syahadat itu ada yang sepengetahuan orang tua atau keluarga, ada juga yang tidak. Makanya juga kita buat arsip juga video ya kepada mu'alaf yang bersyahadat ini dengan izin kalau mereka sudah syahadat boleh diupload nggak? Kalau nggak boleh diupload karena ketahuan keluarganya atau saudaranya, yaitu kita keep sebagai video arsip. Tapi kalau boleh mengizinkan silakan ya kita upload, dan itu luar biasa sebagai siar juga kayak gitu. Nah di sini memang ada poin ininya juga ya, poin mengharukan juga. Kadang ada kalanya itu orang tuanya sudah tahu, bapak ibunya sudah tahu, saudaranya sudah tahu, dan merelakan silakan masuk Islam gitu ya. Tapi ada kalanya itu ya tadi mungkin entah ada ancaman atau seperti apa, mereka nggak ingin dipublikasi, ya kita berusaha menjaga privasi itu. Nah di sisi lain tapi kalau menurut saya pribadi ya, selaku yang bergelut di Mu'alaf Center udah dari beberapa tahun ini, memang akhirnya saya bersimpulan dari sini karena saya menangani teman-teman mu'alaf yang mungkin di agama sebelumnya Kristen, Katolik atau Hindu dan lain-lain, Buddha atau seperti apa. Tapi indahnya Islam kalau kita bilang di sini, ada juga yang anaknya itu murtad, mungkin ada juga anaknya itu masih non-Islam, suaminya masih non-Islam. Ya kita berusaha tidak melakukan keluarganya kerasin atau keluarganya jauhi, keluarganya putus silaturahmi. Kita tidak mengajarkan itu. Mu'alaf Center atau ajaran di Islam tidak mengajarkan itu. Ya kita berusaha ya profesional selayaknya Nabi kita mencontohkan ya. Ada Nabi Ibrahim yang orang tuanya jualan patung ya, berhala gitu ya. Nah tapi sikapnya profesional gitu ya. Bagaimana sebagai anak ya tetap berbakti. Nah itu yang kita sampaikan juga kepada mu'alaf-mu'alaf kita, tetap harus berbakti. Misal orang tuanya masih agama sebelumnya atau non muslim, nah sebagai orang tua misal punya anak agama
non muslim ya tetap harus menyayangi gitu ya, tidak mendebat, tidak memusuhi, tidak melakukan kekerasan. Nah itulah menurut saya inilah indahnya Islam gitu ya. Itu. Untuk Mas Rian, mungkin pemirsa pengen tahu nih bukti atau contoh bukti nyata satu saja mualaf yang dalam binaan MCI Jawa Timur ini yang sudah berhasil atau berprestasi. Oke, ada yang deket sini Cak Nur. Jadi beliau itu mualaf, Bu Puji namanya ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dulu setelah bergabung kita bina di MCI dan dikala itu juga rumah beliau itu kita gunakan sebagai rumah singgah mualaf dan beliau berkenan alhamdulillah. Beliau kala itu memang jiwanya ini kan jiwa mengajar, karena sebelumnya juga mengajar di sekolah minggu atau di gereja. Betul. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya belajar, ngajarnya ini tetap jiwanya tetap ngajar, yang diajarkan sekarang mengajarkan Al-Quran. Dulu guru minggu. Nah sekarang guru Al-Quran. Nah, jadi belajar ya memang beliau itu berjuangnya luar biasa. Jadi awal dulu belajar Quran ya datang ke tempat ngaji dengan ya dengan ini sendiri, semangatnya sendiri, tiap subuh, ba'da maghrib itu beliau belajar sendiri. Artinya memang semangat belajarnya itu ada. Terus ketika bisa, terus sudah mumpuni untuk mengajar, artinya sudah tersertifikasi lah untuk ngajar Al-Quran. Kan beliau juga ikut metode tertentu di sini ya, ada metode qiraati namanya, sudah tersertifikasi guru ngajar. Akhirnya sekarang rumahnya pun menjadi TPQ. Masya Allah. Jadi kemarin terakhir itu kan santrinya sekitar 70-an, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi itu luar biasa. Yes, kita kesana juga alhamdulillah sangat terharu ya beliau dengan perjuangannya mu'alaf yang semula ya nol putol lah, banyak nggak tahu sama sekali Islam, bahkan belajar dari awal dan belajar bukan dari keluarga terdekatnya, belajarnya beliau memang mencari guru, akhirnya mencari guru Quran yang memang bisa mengajari sampai beliau jadi guru Al-Quran. Dan sekarang di rumahnya bahkan TPQ-nya itu namanya TPQ RSM Ar-Ridho. RSM-nya itu rumah singgah mu'alaf. Ar-Ridho itu putra beliau. Jadi nama rumah singgah mu'alaf itu masih digunakan di TPQ-nya. Sekarang alhamdulillah sampai 70 dan alhamdulillah putri beliau juga aktif ngajar Al-Quran. Jadi insya Allah ya keluarganya menjadi keluarga Al-Quran semuanya. Seperti itu Jangan. Itu mungkin. Masya Allah. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya di podcast kali ini. Kira-kira pesan atau saran untuk masyarakat pada umumnya lah dari MCI sendiri. Ya, pada prinsipnya kami sendiri karena membersamai mu'alaf ya, ini merupakan saudara yang perlu kita rangkul juga. Walaupun mereka mungkin baru mengenal Islam sekarang saat sudah dewasa atau mungkin sudah tua gitu ya. Mereka tetap perlu dirangkul, perlu diajari, entah masjid, entah apapun, terima mereka gitu ya, untuk bisa belajar tentunya ya. Bukan untuk yang aneh-aneh, tapi untuk bisa belajar, memahami Islam, memahami ibadah, memahami kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga bisa mendukung kegiatan Islam gitu ya. Dan juga untuk itu tadi untuk masyarakat, kalau untuk mu'alaf atau orang yang pengen mungkin dalam hatinya mungkin sudah terketuk pengen masuk Islam tapi belum gitu ya. Jadi kalau mungkin saya mengibaratkan itu seperti ini. Kalau kita mungkin main game gitu ya, ketika kita sudah jatuh atau terbunuh gitu ya, misal gamenya perang-perangan atau petualangan gitu ya, maka kita bisa mereset kembali untuk bisa kembali di awal, new game gitu ya. Bisa PS-nya dihidupkan kembali, restart, handphonenya di restart gitu ya, atau mungkin nanti ada pengaturan juga kembali lagi ke awal gitu ya, di level awal. Tapi kalau soal kehidupan gitu ya, andaikan kita mati tidak dalam keadaan Islam. Dan di sini kalau kami yakini ya, kalau menurut keyakinan kami adalah Islam itu agama yang benar dan tidak ada agama lain menurut keyakinan kami yang benar, sehingga Islam itu agama yang benar gitu ya.
Nah, di sini ketika kita mungkin tidak meninggal dalam keadaan Islam, naudzubillah, ya kita tidak bisa seperti main game tadi. Seperti main game sudah game over, terus balik lagi di restart, pengen hidup lagi di awal gitu ya. Ya wes nanti di akhirat, di alam barzah, di alam akhirat nanti setelahnya penimbangan dan lain-lain, yaumil mizan dan selesai semuanya, wes unlimited di sana. Jadi nggak bisa balik lagi, ya pencari Gusti Allah ya, kayak gitu. Tapi ya nggak ada balik lagi nanti, nggak bisa ngerestart. Bayangkan nggak bisa ngerestart gitu loh, nggak bisa restart. Jadi kalau kata SpongeBob itu lamanya gitu ya, seperti itu. Mungkin itu. Masya Allah. Lanjut ke Mas Rian. Kira-kira dari Mas Rian sendiri, mungkin ada tambahan atau pesan-pesan yang lain yang menurut Mas Rian lebih penting lagi. Baik. Jadi kalau pesan saya untuk ya seluruh masyarakat ya, jangan karena kita mayoritas kita tidak memprioritaskan sahabat kita yang baru masuk Islam. Karena di luar sana banyak orang itu berlomba-lomba untuk mengislamkan orang. Nah, sedangkan kita ketika di lingkungan kita ada orang yang sudah masuk Islam, ayo kita dampingi. Ayo kita ajak bareng-bareng. Karena apa? Ketika kita mengajari seorang mu'alaf itu sholat, dan beliau sholatnya benar, sepanjang hayatnya dia sholat, ada pahala yang mengalir pada kita. Iya, betul. Kita mengajari mu'alaf itu ngaji, sampai dia bisa ngaji, baca Quran. Tiap dia baca Quran sepanjang hayatnya, ada pahala mengalir pada kita. Jadi mendamping mu'alaf, membina mu'alaf itu juga salah satu amal jariyah yang bisa kita prioritaskan untuk bekal kita di akhirat kelak. Mungkin itu Janur dari saya. Oke, terima kasih banyak sudah menyampaikan. Jadi, Masya Allah, terima kasih untuk Mas Rian, Mas Agung atau Pak Agung, Pak Agung Tomo, Pak Tomo. Di sini namanya semua ada yang agungnya semua, Masya Allah ya. Dari namanya aja luar biasa, ada agungnya semua. Ini pengurus-pengurus ini diawali dengan nama Agung, itu luar biasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para mualaf yang mungkin baru tahu, baru datang, baru bergabung gitu kan. Mungkin dengan adanya ini, mungkin gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik sahabat Mu'alaf TV, demikianlah obrolan kami, perbincangan kami yang insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Yang jelas MC itu punya misi yang sangat mulia. Beliau itu pengurusnya itu masih muda-muda dan berpendidikan. Insya Allah kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Itu saja, terima kasih dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.